Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, Ibu, nama saya Farah Surya Fazira. Saya di sini ingin mengerjakan tugas remedial ilmu manajemen kelas A2. Baik, di sini ada soal yang pertama itu tentang pemrograman linier. Di soal tersebut di sini kita disuruh membuat kalung gelang emas dan platina masing-masing, yaitu mempunyai 40 ons emas dan 40 ons platina. Untuk setiap kalung itu membutuhkan 2 ons emas dan 5 ons platina. Sementara untuk gelang yaitu membutuhkan 4 ons emas dan 2 ons platina. Dan di soal di sini yaitu menghasilkan laba itu kalung sebesar $500 dan sebuah gelang yaitu labanya $300. Untuk itu kita membuat tabelnya terlebih dahulu. Untuk tabel pertama yaitu ada perhiasan, tabel kedua yaitu ada emas, untuk tabel ketiga yaitu ada platina, lalu di tabel keempat ada laba, satuannya dolar. Lalu di baris pertama kolom perhiasan yaitu ada kalung. Nah, kalung itu membutuhkan 2 ons emas dan 5 ons platina. Baris kedua kolom pertama yaitu ada gelang. Gelang membutuhkan 4 ons emas dan 2 ons platina. Untuk labanya yaitu untuk kalung sebesar $500. Untuk gelang labanya sebesar $300. Nah, untuk di kolom ketiga, untuk di baris ketiga kolom pertama yaitu ada kapasitas. Nah, kapasitas di sini mempunyai 40 ons emas dan 40 ons platina. Jadi tabelnya seperti ini untuk nomor 1. Jadi saya akan mengerjakan untuk bagian yang A. Kita akan merumuskan model pemrograman liniernya. Jadi di sini yang A-nya kita tulis yaitu model pemrograman linier. Setelah itu kita memaksimalkan laba. Lalu kita tulis terlebih dahulu memaksimalkan laba. Karena kita ingin memaksimalkan laba, yaitu rumusnya Z sama dengan $500. Di sini $500 itu X1 dan $300 itu X2. X1 ditambah 300 X2. Karena berhubung di sini kendalanya ada 2, jadi kita
membuat kendala terlebih dahulu. Untuk kendala 1 yaitu 2x1 ditambah 4x2 kurang dari 40. Untuk kendala 2-nya 5x1 ditambah 4x2 kurang dari 40 juga. Lalu setelah itu kita mengerjakan bagian yang B di sini di soalnya, yaitu kita disuruh memecahkan model ini menggunakan analisis grafis. Jadi kita mengerjakan yang B. Kendala 1. Kendala satunya yaitu yang ini ya. Jadi 2x1 ditambah 4x2 kurang dari 40. Lalu 2x1 ditambah 4x2 sama dengan 40. Jika x1 sama dengan 0, maka 2 dikali 0 ditambah 4x2 sama dengan 40. 0 ini dari x1. Lalu 4x2 sama dengan 40. Lalu x2 sama dengan 40 dibagi 4 sama dengan x2 10. Jadi TPX 2-nya sama dengan 0,10. Selanjutnya kita bikin yang x2. Jika x2 sama dengan 0, maka 2x1 ditambah 4 dikali 0. Kenapa 0? Karena ini adalah x2 yang diganti dengan 0 sama dengan 40. Lalu karena ini 0, jadinya 2x1 sama dengan 40. Lalu x1 sama dengan 40 dibagi 2. Lalu x1 sama dengan 20. Jadi TPx1 nya sama dengan 20,0. Lalu selanjutnya kita mengerjakan kendala 2. Kendala 2 kita tulis dulu. Nah, untuk kendala 2 yaitu yang ini 5x1. 5x1 ditambah 4x2 kurang dari 40. Lalu 5x1 ditambah 4x2 sama dengan 40. Selanjutnya, jika x1 sama dengan 0, maka 5 dikali 0 ditambah 2x2 sama dengan 40. Kemudian 2x2 sama dengan 40. Lalu x2 nya yaitu 40 dibagi 2. Selanjutnya x2
sama dengan 40 dibagi 2 hasilnya 20. Jadi TPx2 nya yaitu 0,20. Selanjutnya kita mengerjakan yang x2. Jika x2 sama dengan 0, maka 5x1 ditambah 2 dikali 0 maka sama dengan 40. Jadi karena 2 nya itu 0, jadi 5x1 sama dengan 40, x1 nya sama dengan 40 dibagi 5, lalu x1 nya sama dengan 8. Jadi TPx1 nya sama dengan 8,0. Nah, selanjutnya kita membuat grafik. Kita tulis di sini. Grafik. Nah, untuk grafiknya di bagian atas ini adalah x2 dan di bagian samping sini adalah x1. Untuk di x2 di sininya untuk di x2 adalah 10 dan di x1 nya adalah 20. Kita garis dulu. Untuk kendala satunya seperti ini. Selanjutnya kita membuat kendala 2, yaitu di x2 nya itu TPx1 nya 20 dan di kendala 2 di sini itu 8. Kita garis. Kita arsir terlebih dahulu. Untuk titiknya yaitu ini titik A, ini titik B, ini titik C, dan ini kendala 1. Kita tulis titik A nya itu yaitu titik A yaitu di sininya 0,10. Untuk titik B di sininya belum ada, jadi nanti kita cari. Selanjutnya titik C yaitu 8,0. Nah, untuk titik B yaitu titik B yaitu perpotongan dengan kendala 1 dan kendala 2. Jadi kita akan mengeliminasi terlebih dahulu. Di sini K1 dan K2, itu kendala 1 dan kendala 2. Kendala satunya yaitu yang ini 2x1 ditambah 4x2 kurang dari 40. Terus untuk kendala 2 nya adalah 5x1 ditambah 2x2 kurang dari 40. Jadi untuk mengeliminasi
yang kendala 1 yaitu dikalikan dengan 2, dan kendala 2 dikalikan dengan 4. 2 dikali 2 sama dengan 4x2. 2 dikali 4 sama dengan 8. 8x2. Dan 2 dikali 40 sama dengan 80. Untuk yang kendala 2 nya yaitu 4 dikali 5 sama dengan 20, ditambah untuk yang 4 dikali 2 sama dengan 8, dan 4 dikali 40 sama dengan 160. Lalu kita kurang, yang 8 nya kita coret. Jadi hasilnya yaitu 4 kurang 20 adalah min 16x1 dikurang 80 dikurang 160 sama dengan 80, min 80. Lalu x1 nya sama dengan min 80 dibagi min 16, yaitu x1 sama dengan 5. Lalu kita akan mensubstitusikan. X1 sama dengan 5 ke kendala 2. Jadi 5x1 ditambah 2x2 sama dengan 40. Lalu selanjutnya adalah 5, x1 nya yaitu adalah 5, yaitu ditambah 2x2 sama dengan 40. Jadi 5 dikali 5 adalah 25, ditambah 2x2 sama dengan 40. Selanjutnya 2x2 sama dengan 40 dikurang 25. 2x2 nya hasilnya 15. Lalu 2x2 sama dengan 15 dibagi 2. Lalu x2 sama dengan 7,5. Jadi titik B nya sudah tertemu adalah x1 nya adalah 5, lalu x2 nya adalah 7,5. Jadi di sini titik B nya yaitu 5,7,5. Lalu selanjutnya kita membuat tabel untuk titik solusi. Nah, jadi untuk kolom pertama yaitu di sini titik solusi. Di kolom kedua yaitu rumus dari kendala, yaitu Z sama dengan labanya itu $500, X1 ditambah 300 X2. Ini sama seperti laba, rumusnya Z sama dengan $500 X1 dan
ditambah 200x2. Ini dolar. Lalu di kolom ketiga itu ada nilai solusi. Dan di kolom terakhir ada solusi optimal. Nah, titik solusinya itu dari mana? Dari titik ini, titik A, B, dan C. Jadi titik A sama dengan 0,10, terus titik B 5,75, untuk titik C yaitu 8,0. Nah, untuk nilai labanya berarti 500 dikali 0 ditambah 300 dikali 10. 500 dikali 0 sama dengan 0. 300 dikali 10 sama dengan 3000. Jadi nilai solusinya adalah 3000. Untuk titik B nya berarti 500 dikali 5 ditambah 300 dikali 7,5. 500 dikali 5 sama dengan 2500 ditambah 300 dikali 7,5, hasilnya yaitu 2250. Untuk titik C nya kita pindahin ke bawah aja. Titik C sama dengan 8,0. Nah, jadi 2500 ditambah 2250 yaitu nilai solusinya adalah, tadi sudah dihitung menggunakan kalkulator HP, yaitu hasilnya 4750. Untuk titik C nya berarti 500 dikali 8 ditambah 300 dikali 0. 500 dikali 8 berarti 4000. Terus ini 4000. Berarti titik B adalah nilai Z maksimal untuk solusi optimal. Jadi untuk mencari nilai solusi optimalnya yaitu adalah yang paling besar. Jadi titik B adalah yang paling besar. Kesimpulannya, jadi toko perhiasan tersebut harus membuat lima kalung dan 7,5 gelang. Dan mendapatkan labanya yaitu laba maksimalnya adalah
$4.750. Nah, selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 2. Di sini nomor 2 adalah metode transportasi soalnya. Di tabel tersebut kita menggunakan metode FAM. Metode FAM yaitu kita mengerjakannya yaitu lihat per baris dan per kolom. Lalu kita melihat per barisnya itu 2 angka yang paling kecil, lalu dihitung selisihnya. Misalnya seperti baris pertama yaitu 5 dan 6. Berarti hasilnya adalah 1. Kenapa? Karena 5 dikurang 6 sama dengan 1. Lalu untuk baris yang kedua selisihnya yaitu 4 dan 8. Jadi hasilnya 4. Untuk baris yang ketiga yaitu selisihnya 3 dan 3, hasilnya 0 karena 3 dikurang 3. Nah, selanjutnya kita menghitung bagian per kolom sama seperti tadi, yaitu melihat dari angka yang paling terkecil. Untuk di kolom pertama yaitu angka yang paling kecilnya adalah 3 dan 4, jadi hasilnya 1. Untuk di kolom kedua adalah 3 dan 8, jadi hasilnya 5. Untuk di kolom ketiga adalah yang paling kecilnya 5 dan 6, dan hasilnya adalah 1. Nah, sekarang tadi kita sudah menghitung hasil selisih yang paling kecil. Jadi sekarang kita melihat selisih yang paling besar. Di sini yang paling besar adalah 5. Di kolom 5 angka yang paling kecilnya itu adalah 3. Berarti kita masukin di sini 100. Karena supply-nya sudah habis, jadi kita coret. Nah, jika sudah, maka kita lihat apakah hasilnya itu ada perubahan. Untuk di kolom pertama ini tetap, di kolom kedua pun tetap, dan di kolom 3 pun tetap. Jadi untuk di angka 0-nya kita coret. Lalu selanjutnya di kolom pertama apakah ada pengurangan atau penambahan? Bisa kita lihat di kolom pertama itu tetap 1. Untuk di kolom kedua itu ada pengurangannya itu jadi 1. Untuk di kolom 3 itu ada pengurangan yaitu 2. Nah, selanjutnya bisa kita lihat angka selisih yang paling besar di sini adalah 4. Jadi di sini kita masukin di angka 4-nya yaitu 70. Nah, karena tadi supply-nya sudah terpakai, jadi kita coret ini juga. Nah, karena tadi sudah terpakai, jadi kita buletin, coret. Nah, selanjutnya apakah ada perubahan kolom lagi? Jadi yang di kolom pertama itu ada perubahan yaitu 5. Lalu di kolom kedua itu perubahannya adalah 9. Maaf sebentar, namanya di sini. Lalu di kolom ketiga yaitu perubahannya adalah 6. Nah, karena tadi sudah terpakai, jadi angka selisihnya kita coret.
coret. Nah, untuk di kolom kedua, untuk selisih di sini yang paling besar adalah 9. Jadi kita tulis di kolom 9 yaitu 80. Nah, jadi untuk tadi selisihnya sudah terpakai yang 1 5, terus yang satu sama 2 itu sudah terpakai, jadi kita coret. Nah, selanjutnya kita pilih angka yang paling besar lagi yaitu 9. Untuk di kolom 9 kita taruh di sini yaitu 10. Nah, karena ini udah dapet jadi di X. Lalu selanjutnya, apakah di sini ada selisih yang paling besar? Nah, di sini ada 6. Berarti kita tulis di sini 60 karena suplainya baru terpakai 70. Nah, karena ini sudah terpenuhi jadi dibuletin. Lalu selanjutnya, apakah di baris yang pertama ada perubahan? Yaitu ada, yaitu menjadi 5, jadinya 10. Lalu kita tulis di sini 10. Nah, karena ini permintaannya sudah menjadi 80, jadi kita buletin. Untuk di kolom kedua, suplainya 110 sudah terpenuhi. Terus untuk di kolom ketiga pun suplainya sudah terpenuhi yaitu 60. Nah, selanjutnya kita hitung atau kita jumlahkan. Di sini yaitu 5 dikali 10 ditambah 9 dikali 10 ditambah 6 dikali 60 ditambah 4 dikali 70 ditambah 3 dikali 100. Jumlahnya yaitu 5 ditambah 10 sama dengan 50. 5 dikali 10 hasilnya 50. Lalu ditambah 9 dikali 10 sama dengan 90. 6 dikali 60 sama dengan 360. Lalu 4 dikali 70 hasilnya 280. Lalu 3 dikali 100 hasilnya 300. Lalu kita jumlahkan. Hasil semuanya adalah 1080 dolar. Nah, untuk kesimpulannya yaitu jadi total biaya transportasi PT Adam Limits sebesar $1080. Lalu selanjutnya kita mengerjakan nomor 3. Nomor 3 ini jenis soalnya yaitu metode penugasan. Untuk langkah pertamanya, tiap baris kita mencari angka yang paling kecil. Nah, di baris pertama yang paling kecil adalah 5. Di baris kedua adalah yang paling kecil 2. Yang di baris ketiga yang paling kecil adalah 7. Dan di baris terakhir yang paling kecil adalah 1. Nah, selanjutnya tadi sudah mencari hasil dari yang paling kecil dari barisnya. Jadi kita sekarang per barisnya kita kurangin.
Jadi 5 dikurang 9 adalah 4. Terus 5. Baik, tadi sudah mencari angka yang paling kecil per barisnya, jadi kita mengurangi angka tiap barisnya. Nah, di sini 9 dikurang 5 adalah 4. Terus 5 dikurang 5 adalah 0. 10 dikurang 5 adalah 5. Dan 9 dikurang 5 adalah 4. Untuk baris kedua adalah di sini itu 8. Lalu selanjutnya 0. Lalu 2. Lalu 4. Untuk di baris ketiga di sini adalah 2. Di sini adalah tetap 0 karena 7 dikurang 7. Maaf Bu, sebelumnya tadi videonya terpotong karena memori saya habis. Jadi tadi baru sampai sini di baris kedua itu hasilnya 0 karena 7 dikurang 7, terus 7 dikurang 11 sama dengan 4, lalu 10 dikurang 7 sama dengan 3. Lalu di baris terakhir adalah 2. Lalu selanjutnya adalah 0. Lalu selanjutnya 3 dan selanjutnya 1. Nah, selanjutnya kita menandai angka yang paling terkecil, yaitu dari kolom pertamanya itu ini dan ini. Kolom kedua adalah semuanya karena angkanya sama semua. Dan yang kolom ketiga itu yang paling kecil ini, dan yang terakhir adalah ini. Nah, selanjutnya kita mengurangi kembali, yaitu karena di sini 0 semua, jadi 2 dikurang 4 adalah 2. 2 dikurang 8 adalah 6. 2 dikurang 2 adalah 0. 2 dikurang 2 adalah 0. Lalu selanjutnya 5 dikurang 2 adalah 3. 2 dikurang 2 adalah 0. 4 dikurang 2 adalah 2. Dan 3 dikurang 2 adalah 1. Lalu selanjutnya yang bagian kasir adalah 4 dikurang 1 adalah 3. Lalu 4 dikurang 1 adalah 3 juga. Terus 3 dikurang 1 adalah 2. Dan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Lalu selanjutnya kita akan menandakan angka yang paling kecil, itu pertama di kolom cuci piring. Ada miring. Terus di kolom pelayan, lalu di kolom masak dan kasir. Nah, jika sudah, jadi kita akan mengalokasikan. Nah, sebelumnya saya sudah mempersingkat kata-katanya, yaitu kayak pelayan sama dengan P, cuci piring sama dengan CP, masak atau bisa disebut M, dan kasir bisa disebut K. Lalu bisa kita lihat di mana angka nolnya yang ada di Fauzan adalah di bagian CP, di baris 1 kolom 2, di baris 1 kolom 2, di baris 1 kolom 2, yaitu angkanya adalah 5. Kita tulis di sini $5. Sorry, salah. TP 5.
Nah, untuk yang EWA, nolnya itu angka nolnya itu ada 2, yaitu di CP dan di M. Lalu untuk EWA yaitu ada 2 nolnya di CP dan di M. Untuk Ferdian, nolnya ada di P dan di CP. Untuk Lintang, nolnya yaitu dari P sampai K. Kita tulis dari P, CP, M, sama K. Karena yang sampai kasirnya itu adalah cuma Lintang, jadi kita ambil baris 4 baris 4 kolom 4 adalah 2. Untuk Ferdian karena pelayannya cuma ada di Ferdian, jadi kita ambil baris 1 kolom 1 baris ketiga, jadi 9. Jadi ini P sama CP. Terus EWA itu CP dan M. Nah, seterusnya karena yang masaknya di sini cuman EWA, jadi EWA kita ambil baris untuk EWA tadi karena bedanya terpotong karena ada kendala memo. Jadi untuk EWA ini biayanya 4 itu dari mana? Dari baris kedua kolom ketiga. Nah, tadi sudah saya totalkan biayanya semua, jadi totalnya adalah $20. Selanjutnya saya akan mengerjakan nomor 4. Di sini jenisnya itu manajemen proyek. Di sini ada 2 tipe soal, yaitu yang pertama itu yang A itu waktu proyek dan jalur kritis, dan yang B itu probabilitas jika proyek dimulai dalam 2 minggu. Nah, saya akan mengerjakan yang A yaitu waktu proyek dan jalur kritisnya terlebih dahulu. Ini rumus dari T itu adalah A plus A ditambah 4 dikali M ditambah B dibagi 6. Nah, untuk TA nya di sini TA nya itu adalah 2 ditambah 4 dikali M nya itu 3 ditambah B nya itu 4. Hasilnya yaitu 12 ditambah 4 sama dengan 18 dibagi 6, hasilnya 3. Jadi nilai TA nya itu adalah 3. Nah, karena saya sudah menghitung TB sampai TM, jadi kita masukkan saja angkanya. Untuk yang TB yaitu 6, TC itu 6, TD itu 2, TE itu 1, TF itu 2, TG itu 4, TH itu 4, TI itu 3, TJ itu 4, TK itu 6,
TL itu 2 dan TM adalah 2. Setelah selesai menghitung T nya, kita selanjutnya membuat jaringan kerja. Karena yang A itu jalur pendahulunya tidak ada, jadi kita taruh sini. Untuk yang B juga tidak ada jalur pendahulunya, jadi di sini. Lalu karena pendahulu C itu A, jadi C-nya di sini. Karena yang D itu jalur pendahulunya B, jadi yang D itu di sini. Terus pendahulu E itu B, jadi di sini. Terus yang jalur F itu pendahulunya E, jadi di sini. Terus yang G itu pendahulunya adalah C, jadi di sini. Terus yang H adalah pendahulunya G, jadi di sini. Terus yang I adalah jalur pendahulunya D, jadi di sini. Lalu yang J adalah jalur pendahulunya itu I dan F, jadi di sini. Yang K adalah jalur pendahulunya I dan J, jadi di sini. Untuk yang L, jalur pendahulunya yaitu H dan K, jadi di sini. Dan yang F, jalur pendahulunya itu M. Yang M itu jalur pendahulunya L, di sini. Yang A itu adalah 3, B itu 6, C itu 6, D itu 2, yang E itu 1, yang F itu 2, G itu 4, H itu 4, I itu 3, J itu 4, yang K itu 6, yang L itu 2, dan yang M itu 2. Ini 6. Terus ini 3, terus 6, sini, ini 3. Habis itu ini 9, 8. Terus 9 di sini. Terus yang E-nya itu 6, ini 7, ini 8, ini 13, ini 11, ini 7, dan ini 9. Karena yang dari J itu menerimanya 2, jadi kita ambil itu angka paling besar, jadi 11. Ini jadi 15. Terus ini 15, ini 21, 15, 16, 21.
Ini 13, 17. Karena yang L juga menerima dari dua jalur, jadi kita pilih angka yang paling besar adalah 21. 1 tambah 2, 23. Sini 23, sini 25. Tuh kita hitung yang bawahnya menggunakan backward. Backward ini itu dihitungnya seperti jalur mundur atau dari belakang. Terus ini 25 kurang 2 itu 23. Ini S nya sama dengan 0. Sisanya 23 ya 3 dikurang 2, 21, berarti S nya sama dengan 0. Terus disininya 21 dikurang 6 sama dengan 15. Itu S nya sama dengan 0. Di sini juga 21 dikurang 4 sama dengan 17. Lalu sini 17 dikurang 4 sama dengan 13. Di sini juga 13 dikurang 6 sama dengan 7. Terus di sini 7, di sini 4. Terus di sini 15 kurang 4 sama dengan 11. S-nya sama dengan 0. Terus yang G ini 11, 9. Terus yang ini 9, ini 8. 11 nya taruh di sini, ini 8. S-nya sama dengan 0. Terus 8, ini 6. S-nya sama dengan 6. 6 ini 0. Jadi nilai krisisnya yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7. Jalur penyelesaian proyeknya itu adalah 25 minggu. Jadi kita tulis di sini. Waktu penyelesaian proyek nya sama dengan 25 minggu. Terus untuk jalur kritisnya, jalur kritisnya adalah B, terus yang D, I, J, K, L, M. Terus selanjutnya kita menghitung varian jalur kritisnya. Varian jalur kritis. Nah, di sini varian B-nya pangkat 2. Rumusnya yaitu B dikurang A dibagi 6 pangkat 2 sama dengan B-nya itu 8, A-nya itu 4 dibagi 6. Di sini pangkat 2 sama dengan 4/6. 4 dibagi 6 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 0,44. Lalu selanjutnya kita menghitung varian yang D. Di sini D-nya pangkat 2 sama dengan 3 dikurang 1 sama dibagi 6 pangkat 2 sama dengan 2/6
pangkat 2 sama dengan hasilnya 0,11. Kita sekarang yang varian I. Pangkat 2 sama dengan 4 dikurang 2 dibagi 6. Pangkat 2 sama dengan 2/6. Pangkat 2 hasilnya 0,11. Terus yang varian J, 4 dikurang 4 dibagi 6. Pangkat 2 hasilnya 0/6. Pangkat 2 sama dengan 0. Terus yang V varian K, pangkat 2, 8 dikurang 4 sama dengan 6/6. Pangkat 2 sama dengan 6/6. Pangkat 2 sama dengan 0,44. Lalu varian L, 2/2 dibagi 6 sama dengan 0/6. Kedua sama 6. Terus yang varian M, 3 dikurang 1 dibagi 6. Pangkat 2 sama dengan 2/6. Pangkat 2 hasilnya 0,11. Nah, itu kita setelah semuanya sudah dihitung variannya, kita menghitung varian totalnya. Varian total yaitu sama dengan 0,44 V-nya, terus ditambah 0,11 ditambah 0,11 ditambah 0 ditambah 0,44 ditambah 0 ditambah 0,11, yaitu sama dengan hasilnya yaitu 1,21. Sudah saya hitung menggunakan kalkulator HP. Lalu selanjutnya kita menghitung standar deviasi. Standarnya itu R sama dengan akar, kita masukin hasil dari 1,21 itu 1,21. Akar hasil dari akar 1,21 itu hasilnya 1,1. Berarti probabilitasnya yaitu probabilitas selesai 25 minggu. Lalu di sini sininya 25 minggu. Lalu di sini di soalnya itu berapa, yang B itu berapa probabilitas jika proyek dimulai dalam 23 minggu. Berarti di sini 23. Nah, di sininya itu P sama dengan Z. Terus di sininya itu P X kurang dari 23.
sama dengan, berarti di sini z-nya sama dengan x dengan minus per 5 dikurang 23 dikurang 25 dibagi hasilnya 1,1 dibagi 1,1 sama dengan 1,8. Bagian yang z-nya 0,4641 bx kurang dari 23 nya 0,4641 ditambah 0,5 sama dengan hasilnya yaitu 0,9641, jadi 96,41%. Ini 0,5 itu hasil dari sini, dan ini adalah tabel Z dan ini tabel X. Jadi proyeknya dilaksanakan karena resikonya kecil. Nah, karena sudah selesai, jadi proyek ini tuh diambil resikonya sangat kecil karena persentasenya itu dari 96,41%. Baik, sekian video remedial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.